Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Di video pembelajaran kali ini adapun untuk pokok bahasannya yaitu pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim. Sedikit informasi anak-anakku sekalian, di pekan depan kita akan melaksanakan penilaian harian yang kelima. Jadi Bapak harapkan kalian untuk mereview atau mengulang materi yang sudah dipelajari ya, untuk mempersiapkan penilaian harian yang kelima. Bapak doakan semoga kalian sukses dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan di penilaian harian yang kelima. Semangat ya! Indonesia sebagai negara maritim, negara yang memiliki perairan yang sangat luas dibandingkan dengan daratannya. Luas lautan dan daratan Indonesia adalah sebagai berikut. Luas lautan Indonesia sekitar 3.257.483 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia sekitar 1.922.570 km persegi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu menyebutkan beberapa pengaruh positif maupun negatif letak geografis Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia membuat negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Oleh karena itu, penduduk di Indonesia banyak yang berprofesi menjadi nelayan. Tentunya ada perbedaan nelayan masa lalu dan masa kini. Kalau nelayan masa lalu mungkin kalau melautnya pada malam hari ya. Kalau nelayan masa kini itu bisa kapan saja. Kondisi tanah di Indonesia yang sangat subur membuat penduduk di Indonesia banyak penduduknya menjadi seorang petani ya. Perkembangan dan kemajuan juga dialami oleh petani dalam teknologi yang digunakan. Contohnya ketika membajak dan memanen padi, kalau zaman dulu membajak sawah menggunakan kerbau atau sapi, kalau sekarang menggunakan traktor. Begitu juga dengan menanam padi dan memanen padi. Kalau dulu secara manual, istilahnya apa Pak Yayan? Tandur ya, tandur, menanam sambil mundur. Kalau sekarang bisa menggunakan apa Pak Yayan? Mesin ya. Terima kasih Pak Yayan ya. Dengan adanya perkembangan teknologi pelayaran dan pertanian, adanya pengaruh positif dan negatif. Yaitu diantaranya waktu tanam menjadi lebih singkat, kemudian menghemat waktu dan tenaga petani, kemudian hasil tangkapan ikan lebih banyak. Pengaruh negatifnya diantaranya membutuhkan biaya besar untuk membeli mesin, kemudian kebocoran BBM dari kapal dapat mencemari laut, dan terakhir penangkapan ikan secara berlebihan. Yang kedua, pengaruh di bidang sosial. Dampak positifnya yaitu jumlah tenaga kerja yang tersedia banyak dan jenis mata pencarian penduduk bermacam-macam. Adapun dampak negatifnya yaitu persebaran penduduk tidak merata. Kemudian yang kedua, kegiatan industri menyebabkan polusi udara. Oke, yang ketiga, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Tentunya ada pengaruh positif dan negatif ya, sama. Pengaruh positifnya antara lain Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Dampak negatifnya antara lain yaitu mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian yang kedua, tontonan dan adegan film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi estafet Indonesia. Oke, yang keempat, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat. Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, penduduk yang ada di Indonesia itu tinggal di pulau-pulau yang berbeda.
Kondisi ini yang membuat penduduk Indonesia membutuhkan sarana transportasi. Sarana transportasi memudahkan perpindahan penduduk dan menyalurkan hasil pertanian dan perkebunan. Pada masa lalu, sarana transportasi itu belum lengkap dibandingkan dengan sekarang. Maka dari itu, pengaruh positifnya antara lain yaitu perpindahan orang maupun barang menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, pemerataan hasil pertanian dan pembangunan dapat dilakukan di daerah pelosok. Kemudian pengaruh negatifnya antara lain adalah pembangunan jalan raya dapat mengurangi lahan pertanian dan perkebunan. Pembangunan jalan dan jembatan diikuti dengan bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor. Oke anak-anakku sekalian, yang terakhir yaitu pengaruh di bidang komunikasi. Kondisi geografis Indonesia membuat penduduk di Indonesia itu merasa kesulitan di komunikasi. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan komunikasi itu dapat mengubah kondisi tersebut. Maka pengaruh positifnya adalah dengan telepon, SMS, video call, dan email ataupun WA, penduduk antara pulau itu dapat berkomunikasi kapanpun dan dari tempat manapun. Pengaruh negatifnya yaitu maraknya penyebaran konten ataupun isu-isu berita yang hoax atau hoax atau game yang tidak sesuai bagi anak-anak. Yang kedua yaitu biaya komunikasi menjadi meningkat, terutama pemakaian kuota yang asalnya 10 giga cukup 1 bulan, ini sekarang cukup cuman 1 hari Itu biaya komunikasinya meningkat. Oke anak-anakku sekalian, itu saja video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bahkan kalian kuasai materi-materi sebelumnya bisa kalian download ataupun lihat di channel Bapak yaitu Guru Kelas 5. Terima kasih Bapak ucapkan selamat berjuang dan menyelesaikan penilaian harian yang kelima I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.